Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan pembelajaran kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah man afiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Ayat tadi mengajarkan kepada kita adanya keinginan dari musuh-musuh Islam atau pihak-pihak yang tidak beriman untuk memadamkan cahaya agama Allah. Tapi Allah ingin tetap mencaharkan, Allah ingin tetap memberikan cahayanya terpampang luas ke seluruh alam semesta, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Hadis tadi berarti sesungguhnya rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang bisa menjaga lisannya, kepada orang yang bisa membaca zamannya, dan orang yang bertahan dengan keimanan yang ada dalam hatinya. Kaji kita kali ini buat para pemirsa kaum muslimin dan jamaah muslimin dimanapun berada, kita akan membincangkan tentang perang pemikiran. Sebagai ikhtiar perlawanan kita terhadap upaya musuh-musuh Islam untuk membuat kita menjadi minder, membuat kita jadi takut, membuat kita jadi pesimis, membuat kita mengatakan tidak mungkin, mustahil, kampungan dan segala macam. Maka kita akan awali dengan terminologi. Apa itu ghazal fikri? Menurut pandangan saya, ghazal fikri itu adalah sebuah gerakan untuk melumpuhkan terhadap umat Islam melalui alam pikir, alam bawah sadar, alam rasa, alam psikologis secara halus, sistematis, dan melumpuhkan. Jadi gerakan-gerakan dilakukan ini memang tidak bisa direspon secara mendadak, karena memang mereka bermain dalam jangka yang panjang melalui riset, melalui literasi, melalui pakar-pakar dan kewibawaan-kewibawaan lembaga-lembaga akademis. Maka jangan heran kenapa kalau orang-orang tamatan Eropa, tamatan perguruan tinggi yang dipimpin dan dimiliki oleh kelompok Zionis, kelompok-kelompok Bavarian Illuminati, kelompok-kelompok Eropa kafir, mereka akan pulang dalam posisi menghinakan kaum pribumi, menghinakan kaum muslimin, menghinakan Al-Quran, dan menghinakan pandangan-pandangan yang berlandaskan ketentuan Allah dan Rasul. Jadi penting, jadi pesan untuk semua, siapapun tuan, siapapun puan, siapapun jamaah kaum muslimin yang menyekolahkan anaknya di negeri-negeri kafir, di negeri-negeri Eropa, negeri-negeri yang lain, jangan pernah lupa kokohkan dulu wilayah akidahnya, mantapkan dulu wala wal baroknya, berikan dulu pemahaman-pemahaman yang tepat menurut ajaran Islam. Biasakan dulu ibadah-ibadah yang kuat. Rajinkan dulu mereka bertilawah Quran dan berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bangun dulu komitmen saksiatul Islamiyah pada diri anak-anak kita yang berangkat belajar di berbagai perguruan tinggi di negara-negara kafir. Penting, bukan tidak boleh berangkat dalam stamina seekor ikan yang hidup. Bedakan ikan yang hidup dengan ikan yang mati. Ikan yang hidup boleh di laut, boleh di air payau, boleh di air comberan, boleh di tempat yang kumuh. Tapi ketika dia ditarik ke permukaan, dia dibersihkan, dicuci, maka secara hukum agama, ikan tersebut tetap dalam keadaan bersih dan bisa dimakan. Ikan dari laut ketika ditarik, dia tidak ikan asin. Dia akan menjadi asin ketika diasinkan. Maka ghazal fikri akan kita lihat sebagai sebuah serangan yang dilakukan setelah mereka sadar betul ketika doktrin jihad tertanam kuat di kalangan kaum muda Islam, di kalangan kaum muslimin secara umum, maka siapapun tidak yang bisa sanggup menghadapi umat Islam. Sejarah telah membuktikan di seluruh event pertempuran, siapa orang membayangkan Konstantinopel bisa direbut oleh Muhammad Al-Fatih. Semua orang menyepelekan bagaimana akhirnya 70 kapal laut bisa naik melalui perbatasan ke tepi-tepi bukit dan gunung untuk menembus benteng terlemah yang dimiliki oleh pasukan Konstantinopel pada saat itu. Semua orang tidak juga membayangkan bagaimana seorang Salahuddin Al-Ayyubi yang kemudian bisa merebut daripada yang namanya Palestina pada zamannya. Jadi kemampuan-kemampuan pertarungan-pertarungan yang berskala internasional
pertarungan-pertarungan global itu menuntut kekuatan fikrah, menuntut ketangguhan akidah dan kesempurnaan akhlak. Maka kaji kita kali ini kita membincangkan tentang hal yang berhubungan dengan perang pemikiran. Perang pemikiran adalah sebuah upaya dari musuh-musuh Islam secara sistematis. Mereka melakukan dengan multimedia, multimetode, multistrategi agar kaum muslimin selalu merasa salah dan kalah. Dan kita katakan tidak, kita akan menang dengan Allah dan Rasulnya. Maka kita umat Islam mempunyai satu pelajaran, bahwa kita adalah memiliki ajaran yang unggul daripada seluruh ajaran yang ada. Inna dinna indallahil Islam. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Kita pemilik sah keyakinan yang benar, fitrah insaniyah, dan punya otoritas, mempunyai blade untuk mengurus bumi alam semesta dengan sistem khilafah minhajun nubuwah. Artinya pemikiran-pemikiran yang membuat kita seolah-olah pesimis. Oh, jangan bermain politik, jangan berpolitik, jangan bahas khilafah, jangan bahas bahasa Arab. Ini adalah otak-otak Yahudi. Ada tidak bisa kita terima, apalagi sekarang ada frasa agama dihilangkan dalam rencana pendidikan negeri 2020-2035. Alhamdulillah, Muhammadiyah dengan jeli, Bapak Dr. Haidar Nasir menyoal kenapa frasa agama dihilangkan. MUI Pusat pun menyoal kenapa frasa agama ditiadakan dalam rencana pendidikan sekitar jangka panjang ke depan. Artinya, perang pemikiran harus dibangun secara kuat. Pasukan-pasukan pemikir. Terima kasih saudara-saudara dari MIUMI. Terima kasih pada Profesor Fahmi Zarkasi yang telah menjadi benteng. Juga sekarang alhamdulillah Dewan Dakwah Pusat dipimpin oleh Dr. Adian Husaini. Dan kita punya banyak tempat-tempat perlawanan itu bisa dilakukan. Artinya yang pertama, kita tetap berkhidmat kepada Allah lah, kita mengembalikan segala urusan. Kita tidak boleh gentar dengan musuh-musuh Islam karena mereka sejatinya haba'am mastura. Mereka itu lemah, mereka tidak sanggup menghadapi kita. Syaratnya adalah kita ma'rifat kepada Allah, kita wahdatul ummah, jaga kebersihan hati, bangun mental persatuan. Yakinkan bahwa innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Perang pemikiran merupakan sebuah kerja ringan yang bisa dihantam, bisa dihancurkan oleh orang-orang yang memiliki tauhid yang bersih, mempunyai fikrah yang terdidik dengan pola berpikir sesuai dengan ketentuan kaedah orang-orang yang mempunyai pola berpikir epistemologi Islam. Perang pemikiran memang membutuhkan kepemilikan terhadap media. Maka media-media apapun yang kita punya harus kita jadikan sebagai media syiarul Islam. Kita katakan yang benar adalah hanya Islam. Solusi Islam adalah solusi yang mengakibatkan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Islam is solution, Islam is way of life. Mereka sengaja membuat krecek-krecekan. Mereka lemah-lemahkan pandangan kita kepada jihad. Mereka hina-hinakan proses yang disebut dengan at-ta'adud atau poligami. Mereka hembus-hembuskan agar kita terus menggunakan mekanisme perekonomian dengan riba atau dengan pola-pola transaksi yang sebetulnya mereka tahu itu tidak ada nilainya. Maka kembalinya kepada emas, kembalinya kepada dinar dan dirham, itu merupakan sebuah kerja dari Amir Nusantara, Ustadz Zaim Saidi. Semoga Ustadz Zaim Saidi tetap memimpin seluruh jaringan orang-orang yang berkembali kepada pola transaksi syariat yang dicontohkan Rasulullah dengan emas dan perak, dengan dinar dan dirham, karena inilah benteng kita untuk bisa menghancurkan semangat the New World Order. Artinya, perang pemikiran adalah perang untuk kita membangun kekuatan perlawanan. Kita tidak boleh gentar kepada mereka karena mereka punya tempat berpijak yang sangat lemah. Sangat lemah. Sangat lemah. Artinya apa? Bahwa ketika kaum muslimin, ketika pemuda-pemuda Islam semua berdabik dada secara positif, Ishhadu bi annal muslimin, saksikanlah bahwa kami orang-orang Islam, kami tidak akan pernah takut. Wala yakhafuna laumata laim, kami tidak akan pernah gentar terhadap orang yang suka membuat kami diejek-ejek, kami dibuli-buli. Wahai seluruh para pejuang yang bermental jihad, teruslah latihan berjihad.
latihan diri, i'dad, ribat, berkuda, memanah, berenang. Terus kita berlatih. Semua kawan-kawan yang ada di TNI, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, selama ada syahadat di hati kalian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kalian adalah bagian daripada tegaknya Izul Islam wal Muslimin, tegaknya khilafah minhajun nubuwah. Bagaimana dengan yang lain? Yang lain sama saja. Lembaga-lembaga yang masih mempunyai orang-orang yang berjiwa tauhid, berpancasila-sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dialah benteng-benteng perlawanan dalam perang pemikiran. Perang pemikiran ini memang berjalan sudah lama. Bagaimana orang memandang remeh orang yang menjaga diri untuk tidak berpacaran. Bagaimana ada orang tua yang merasa sedih karena anak remaja putrinya yang usianya sudah 20-an tahun belum ada cowok yang datang ke rumahnya untuk memacari anaknya. Wahai bapak, wahai ibu, kaum muslimin yang berpandangan seperti itu, Anda keliru. Mestinya Anda bersyukur bahwa putri Anda menjaga ifatun nisa, menjaga marwahnya, menjaga muruahnya, menjaga akhlaknya. Harusnya Anda bersyukur, ya Allah, alhamdulillah kami punya gadis remaja putri yang menjaga dirinya. Semoga kau pertemukan dengan jodohnya yang soleh. Begitu juga sebaliknya, ada orang tua, oh bagaimana Ustadz Alfian Tanjung, ini saya punya anak udah umur 22 tahun, udah tamat perguruan tinggi negeri yang paling terkenal di Indonesia, laki-laki, kerjanya sholat mulu, sama baca buku, belajar dan kuliah, nggak mau punya pacar. Ibu yang salah, kenapa ngomong-ngomong pacar? Pacar-pacaran itu tidak ada dalam Islam. Allah mengingatkan wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina. Kalau memang ada kecenderungan, maka bangunlah bentuk persaudaraan. Kalau ada tanda-tanda saling kecenderungan, nikahkanlah. Ya, jangan ada orang tua anaknya pacaran malah girang, anaknya pacaran malah ditinggal tidur. Akibatnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Pandangan-pandangan harus menyimpan uang di bank yang berbunga-bunga. Bunga itu riba. Riba itu Rasul katakan balasan nilai dosa orang beriba itu yang paling kecil adalah bagaikan seorang yang menyetubuhi ibu kandungnya sendiri. Berhentilah semua dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang malah ada anjuran untuk membangun pabrik minuman keras dengan skala kecil maupun skala besar. Ini manusia yang membolehkan ini, dia akan berhadapan dengan mahkamah Allah di yaumul mahsyar. Maka hal yang berhubungan dengan perang pemikiran menuntut kita untuk banyak membaca, menuntut kita untuk mengerti, menuntut kita untuk kokoh akidah, menuntut kita untuk tertib ibadah, menuntut kita untuk belajar dari sumber-sumber yang berkhidmat untuk tatbikus syariah. Izul Islam wal Muslimin. Perang pemikiran membangun kekuatan umat untuk melawan musuh-musuh Islam. Tidak ada halangan untuk kita menegakkan Islam di negeri ini. Indonesia negara yang tidak memberikan alasan sehuruf pun untuk melarang kita menegakkan sistem Islam dalam mengelola negara kesatuan Republik Indonesia. Islam di negeri ini mempunyai ruang yang besar, mempunyai peluang yang besar, mempunyai landasan konstitusional yang jelas bahwa kita bisa menjadikan negeri ini negeri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Pancasila sebagai kalimatun sawa, sebagai salah satu bentuk kalimatun sawa, komitmen kebersamaan yang tentunya membuat kita kaum muslimin mayoritas punya ruang yang seluas-luasnya untuk mengartikulasikan Islam dalam artian yang seluas-luasnya. Buktinya perbankan syariah pemerintah mau. Buktinya wakaf uang pemerintah jalankan. Buktinya banyak hal lain yang berhubungan dan tata kelola relasi dengan sistem syariat Islam. Maka artinya kalau sudah nikahnya, kalau sudah wakafnya, sudah hajinya, tinggal pengelolaan SDM-nya, pengelolaan suprastrukturnya, pengelolaan sistem pertaniannya, pengelolaan sistem ekonominya, pengelolaan sistem politiknya. Maka akhirnya saatnya kita akan sama-sama mengikrarkan Indonesia adalah negara baldatun thayyibatun warabun ghafur, negara yang meyakini dengan otaknya, dengan hatinya, dengan pandangan-pandangan dunianya, Islam adalah solusi untuk terapi negeri Indonesia yang sedang carut-marut ini. Artinya perang pemikiran adalah satu situasi yang harus dihadapi dengan satria. Kita jangan biarkan pandangan-pandangan yang melemahkan, pandangan-pandangan yang membuat kita minder, pandangan-pandangan yang membuat kita Islamofobia. Ini adalah salah satu penyakit yang harus diberantas dengan kita menegaskan diri bahwa kita adalah orang yang punya komitmen
Inas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Perang pemikiran akan bisa dihadapi dengan perang pemikiran, dengan pasukan pemikiran yang siap untuk melawan mereka. Kita punya lembaga-lembaga pendukung yang sangat kuat, baik ormas-ormas maupun LSM maupun tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas, yang mempunyai otoritas, integritas, dan kualitas yang memadai untuk menghadapi semua ini. Semoga menjadi perhatian dan Indonesia menjadi bagian daripada pemasok SDM untuk perang dalam segala model, termasuk perang pemikiran. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.